Utamakan Tuhan dahulu. Pada tanggal 23 Maret aku sedang berdoa dengan husuknya, di bawah satu urapan Roh Kudus yang kuat. Badanku bergetar dengan hebat, dan keluhan-keluhan dari dalam rohku keluar dengan kerasnya, seperti yang belum pernah aku alami sebelumnya. Tuhan datang ke kamar tidurku, dan duduk dekat jendela. Kemudian aku melihat badan transformasiku sedang duduk di sebelah Tuhan, dan aku sangat terkejut. Tubuhnya seperti aku sedang mengalami keluar dari badanku sama sekali. Aku betul-betul roh, suara Yesus yang lembut berkata kepadaku, Engkau menyerahkan seluruh hidupmu untukku, hatimu dengan tulus membuang semua perkara duniawi untukku. Sekarang aku tahu bahwa tidak ada sesuatu pun dapat membawa kepuasan kepadamu, lebih daripada berada di hadiratku. Sebab itu, aku tidak mau engkau berkata bahwa engkau kurang baik untukku. Kesetiaanmu sangat penting bagiku. suatu suara luar biasa, suara yang sorgawi keluar dari rohku. Gejala ini biasanya terjadi bersamaan dengan penglihatan-penglihatan yang diberikan Tuhan kepadaku. Kemudian Tuhan menunjukkan kaki dan tangannya kepadaku. Aku dapat melihat bekas luka-luka dari paku pada kaki-kaki dan tangan-tangannya. Pada mulanya ia duduk dengan kaki-kakinya tersilang, tetapi kemudian ia meluruskan kaki-kakinya. Aku melihat bahwa pada bagian atas kedua belah kakinya ada bekas luka yang bulat dan dalam. Kemudian aku melihat kedua belah tangannya. Ada bekas-bekas luka yang bulat dan putih, sangat dekat dengan pergelangan tangannya. Hatiku tersayat untuk Tuhan dan Tuanku. Aku menyentuh tangan-tangannya dan kaki-kakinya. Lalu aku membenamkan wajahku ke dalam tangan-tangan dan kaki-kakinya, dan mulai menangis terseduh-seduh. Aku menangis seperti seorang bayi, ketika aku sadar akan semua yang telah dialaminya. Aku bertanya dalam hati, apakah seluruh rumah dapat mendengar tangisanku? Aku dapat melihat badan transformasiku dengan mukanya dalam tangan dan kaki Tuhan. Tuhan membelainya dengan lembut, dan aku tahu aku sedang menangis dalam badan transformasiku. Tuhan mulai berbicara. Ketika aku di bumi, aku hidup untuk firman Bapakku, dan aku tahu apa yang harus aku hadapi. Tetapi aku hidup untuk firman Bapakku. Itulah sebabnya, seluruh sorga dan bumi adalah milikku sekarang. Sangat banyak anak-anakku yang tahu apa yang aku inginkan mereka perbuat. Tetapi mereka masih lebih cinta akan perkara dunia ini daripada firman-Ku. Anak-anak yang hidup dalam firman-Ku, sesuai dengan firman-Ku, adalah mereka yang hatinya kudus. Mereka adalah satu-satunya yang akan masuk ke rumah-rumah yang telah Aku sediakan bagi mereka, seperti yang engkau lihat dengan namamu pada pintu rumah di sorga. Tak seorang pun dapat memiliki keduanya, kerajaan dunia ini, dan kerajaanku, jikalau seseorang mencintai dunia, lebih daripada mencintaiku, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaanku. Ini adalah pesan Tuhan yang paling tegas, yang pernah diberikan kepadaku selama ini. Aku tahu bahwa aku harus mencatatnya dengan teliti dan cermat, supaya dunia tahu bahwa Ia mau menjadi yang pertama di dalam segala segi kehidupan kita. Ia menciptakan kita dan mati untuk kita, supaya kita tidak binasa dalam neraka. Ia melanjutkan,
Ketika ia mengucapkan kata-kata ini, nadanya sedih dan pedih. Aku tidak pernah akan melupakan kata-kata itu, dan aku tahu kata-kata itu sangat benar. Dalam hidup ini, tidak ada sesuatu yang dapat dibandingkan dengan kerajaan Tuhan. Aku telah melihatnya, dan aku tahu kerajaannya disediakan untuk kita. Yerusalem telah tersedia. Musim semi, musim di mana bunga-bungaan sangat indah, angin sepoi hangat dan pohon-pohon bertunas. Di negara bagian Washington, di mana aku tinggal, inilah waktu yang paling mengagumkan setiap tahun. Di sorga, seolah-olah tak habis-habisnya musim semi, kehangatan, keindahan, kedamaian, dan kegembiraan di mana-mana. Di dalam hatiku, aku telah merayakan musim semi sepanjang penghabisan musim dingin, disebabkan oleh kunjungan-kunjunganku dengan Tuhan, dan perjalanan-perjalananku yang penuh gairah ke sorga. Pada tanggal 24 bulan Maret, Roger dan aku mengikuti kebaktian di gereja. Pendeta kami berkhotbah tentang penderitaan Yesus sebelum disalibkan. Masa menjelang perayaan Paskah, waktu orang-orang Kristen mempersiapkan penyaliban dan kebangkitan Yesus Kristus. Sewaktu pendeta menggambarkan penderitaan Tuhan dan membaca ayat suci yang berhubungan dengan penderitaannya, aku mulai menangis. Tidak mengherankan bagiku bergoncang waktu penyembahan kami, tetapi kali ini badanku bergoncang begitu kuat, sehingga hampir membuatku terjatuh dari kursiku. Urapan Roh Kudus sangat melimpah ke atasku. Tiba-tiba aku melihat Yesus di depanku, dan ia berkata, Putriku, aku ingin engkau melihat tangan-tanganku lagi. dan ia menunjuk kepada bekas luka-luka di kedua tangan dan kakinya. Suara aneh yang biasa kusuarakan ketika melihat penglihatan-penglihatan rohani datang kepadaku, kali ini tidak keluar. Aku duduk di hadirat Tuhan, sama sekali diam, waktu ia meneruskan berkata kepadaku, Aku ingin engkau terus menulis apa yang aku tunjukkan padamu. aku mengangguk tanda setuju. Tak terhingga gembiranya dapat dikunjungi secara pribadi oleh Tuhan selama ibadah kebaktian kami. Aku ingin berdiri dan memberitahu setiap orang bahwa aku baru saja melihat Tuhan, dan bahwa ia memperlihatkan padaku bekas-bekas lukanya. Tetapi roh di dalam diriku mencegahku untuk berbuat demikian. Jadi aku duduk dengan sabar sampai kebaktian selesai. Aku percaya ini adalah suara kecil tenang dari Roh Kudus Tuhan yang minta kepadaku untuk tidak berbicara. Sejak itu aku telah belajar bahwa seperti yang ditulis Salomo, ada waktu untuk berbicara dan ada waktu untuk diam. Yesus sedang melatihku untuk menjadi peka atas bimbingan roh di dalam hidupku, dan aku tahu bahwa sampai ia menyuruhku, sebaiknya aku terus menerima bukan memberi. Selama kebaktian, aku menangis di bawah urapan Roh Kudus yang indah. Goncangan mereda ketika Tuhan pergi, tetapi air mata tidak. Aku mendengar kata-kata pendeta, tetapi pikiran dan rohku berpusat pada sesuatu yang lain, yaitu bekas luka-luka Tuhan yang sampai sekarang telah 2 kali diperlihatkannya kepadaku.